Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra. Saya selaku dari Direktur PT Basa Cilucon. Di sini saya akan melaksanakan role play yang berbentuk rapat perundingan yang bersifat informal. Untuk itu, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Dengan teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Indira Zahra, selaku manajer dari PT Basa Cilucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winita Fia Cahyadi. Saya selaku manajer PT Baso Cilucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Agustialini sebagai manajer 2 PT Baso Cilucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wata Lutfi selaku staf dari PT Baso Cilucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Yunita selaku staf administrasi PT BCA Cilucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika dari staf keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Lipna Azahra selaku staf pemasaran dari PT Baso Cilucon. Oke, udah kenalan kan ya semuanya? Dimulai aja kali ya. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mana kabarnya? Sehat nggak? Sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah sehat juga nih. Baik. Oh ya guys, maaf ya rapat kali ini gue cuma bisa ngelaksaninya cuma via Zoom karena untuk via offline saat ini tuh tidak memungkinkan. Nah, di rapat kali ini saya akan membahas mengenai proyek baru kita. Nah, proyek baru ini merupakan proyek yang bisa dibilang itu proyek yang besar. Untuk itu sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian, ada nggak sih hal-hal yang mau disampaikan dulu sebelum membahas rapat ini? Atau dari masalah yang dari proyek sebelumnya, atau ada mau yang di-sharing dulu di sini? Monggo di-sharing dulu. Sebenarnya alhamdulillah sih nggak ada masalah yang cukup serius atau cukup gede. Mungkin ada beberapa masalah kecil tentang, jadi ada customer yang pesen bakso aci itu via online. Jadi dia pesen via online itu dia pesen 7 porsi, tapi yang masuk ke sistem kita itu cuma 4 porsi. Akhirnya kita sediain lah itu 4 porsi. Dan udah diantar sama ojolnya ke rumah customernya. Terus nggak lama ternyata customernya komplain ke kita. Kita baru sadar ternyata dia itu pesennya 7 porsi. Sedangkan kita cuma buatin 4 porsi. Akhirnya kita klarifikasi ternyata itu kesalahan dari sistem kita yang error. Nah, dari situ akhirnya kita putuskan sama customer juga, dia minta untuk uang yang berlebih dikembaliin aja. Terus akhirnya kita kembaliin. Mungkin itu aja sih masalahnya. Oh gitu ya, Sya. Kalau dari gue sih cuman bilang jangan lupa rutin dicek ya sistem online-nya biar nanti kesalahan kayak gitu tuh nggak keulang lagi ya. Oke. Nanti dicek lagi. Oh ya guys, kalian tahu nggak sih berita yang tentang pelecehan yang dilakukan sama pelayan angkringan gitu di Jogja? Kayak gimana sih menurut kalian pendapatnya melihat berita kayak gitu? Oh iya, gue tahu yang pembelinya lagi makan di angkringan terus tiba-tiba si pelayan nyolek dada pembelinya kan? Iya, itu miris banget kan ya lihatnya. Masa seorang pelanggan gitu loh yang istilahnya itu udah salah satu sumber kehidupannya restoran malah diperlakukan kayak gitu. Miris banget sih ngeliatnya. Kalau yang lain, kalian ngeliatnya kayak berita gitu gimana pandangannya? Menurut gue itu udah keterlaluan sih.
bisa menurunkan kualitas, juga bisa jadi faktor kerugian juga. Orang-orang yang makan di sana juga jadi takut buat datang lagi. Iya sih, pelayanan kayak gitu harus dikasih sanksi sih. Sanksi atau dipecat lah ya, karena itu sudah bikin pelanggan kita jadi nggak nyaman, jadi mencemarkan nama baik PT kita sendiri, tempat kita. Benar tuh Win, kalau misalnya pelayannya cuma minta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan, bakal kurang efektif nggak sih? Dan kita bisa memastikan apakah hal itu bakal nggak terulang lagi. Kalau menurut gue sih, kalau yang kayak gitu tuh gak usah dikasih ampun ya. Karena kan jadi kualitas pelayanan jelek. Terus nanti kalau kita kayak gitu juga, pelayanan PT Basa Cilucon juga jelek di mata masyarakat. Nah, iya kan kayak gitu miris banget ya teman. Jadi kalau dari sini sih yang gue ambil pelajarannya, kita tuh sebagai pemilik gitu ya, pemilik bakso aci gitu, sebagai penjual lah ya istilahnya, kita tuh harus nanamin gitu dalam diri, kalau misalnya itu pembeli itu raja. Jadi kita tuh harus melayaninya dengan semestinya. Karena misalnya kalau ada orang nih yang udah beli terus tiba-tiba dapat pelayanan yang kurang kurang enak lah gitu, pasti mereka bakalan kayak kapok gitu nggak sih beli di kita, kayak dia aja ngelayaninnya udah kurang enak, pasti belakangannya dia udah kayak nggak mau lagi lah ke kita. Udah sih segitu aja ya teman-teman, yang lain gimana, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau dari gue sih, kemarin pas gue datengin outlet yang di Rawamangun, di sana pas lagi ada YouTuber yang bikin konten tentang bakso aci kita gitu. Kalau dari yang gue lihat, dia seneng banget pas nge-review makanan kita, makanan dari restoran kita. Pas gue lihat YouTube-nya juga komentarnya bagus-bagus, sampai yang kurang baik gitu deh. Wah, bagus banget tuh Win, alhamdulillah banget ya, lumayan banget nih kita dapat promosi gratis tuh dari YouTubernya. Terus juga reviewnya juga bagus-bagus ya, semoga aja nanti bakso Cilucon ini makin bisa dikenal sama masyarakat luas. Nah, kira-kira sekarang ada yang mau nyampein apa lagi gitu nggak guys? Monggo dipersilahkan. Kayaknya udah nggak ada yang mau disampaikan lagi nih. Oke deh kalau kayak gitu langsung aja ya kita masuk ke materi, maksudnya ke rapat yang sekarang. Oh ya, siapa yang mau jadi notulen hari ini kira-kira? Gue boleh. Oke, detik kali ini tolong ya ditulis secara detail dalam rapat ini, berarti nggak salah nih. Oke. Sekarang ada project barunya itu, kemarin gue dihubungin sama Kencana Wedding Organizer. Nah, mereka tuh mau ngajak kerja sama kita, dalam bentuk kita tuh ikut join ke event mereka, kayak bangun booth-booth makanan gitu di event acara pernikahan yang mereka selenggarakan. Nah, acaranya itu tuh sekitar tanggal 21 Juni 2021. Dan gue juga belum tanda tangan juga sih ke mereka, belum setuju-setuju. Nanti gue minta rundungin juga ke kalian. Jadi nanti gue bakal infoin ke mereka besok pagi. Sekarang gue nanya, kira-kira untuk project dalam 2 minggu ini kalian sanggup nggak untuk ngedealnya? Kalau gue pribadi sih, gue sanggup-sanggup aja ya, karena kan belakangan ini kita juga lagi nggak banyak project. Jadi mungkin kita bisa lah nge-handle bareng-bareng. Yang lain gimana, setuju nggak buat ngambil project kali ini? Kalau menurut gue sih ya, kita bikin kebijakan dulu gitu loh. Karena kan kita nggak tahu dia butuh berapa porsi kan. Nah, kayak bagi hasil gitu loh sistemnya, kayak 10% untuk bagi hasilnya. Kan kita juga belum nutup modal kan, terus kita juga nggak tahu ntar untung kita berapa. Jadi kita bikin kebijakan yang fair dulu gitu sih.
Mereka kan juga nawarin gitu ya, nawarin sistem bagi hasil. Jadi kira-kira kalian kurang setuju ya kalau misalnya bagi hasil 10% kayak gitu, mendingan dibikin kebijakan baru aja lagi ya. Soalnya mereka juga nawarin ke kita, setuju nggak dengan pembayaran 10% itu? Kalau misalnya nggak setuju, mereka juga nanya kayak gimana sih nanti ke depannya kita mau bikin kesepakatan. Jadi yang lain kayak gimana pendapatnya? Jadi kita bikin kesepakatan aja ya. Iya, soalnya kalau menurut gue juga kita tuh harus nentuin juga tuh apa namanya per event itu mereka mau berapa porsi misalnya kan, biar nanti juga nggak ada kesalahan. Oke, langsung aja deh dibuat kesepakatannya guys. Guys, semisal mereka mau ngadain 1.000 porsi per eventnya, kita hitung aja sesuai harga per porsinya. 17.000 kali 1.000, berarti kan 17 juta. Jadi per event mereka bayar kita sesuai permintaan aja. Tapi mereka kan termasuk klien dengan kartel besar ya. Menurut gue sih harganya kita sesuaiin aja, dan kalau boleh mereka kita juga kasih potongan gitu supaya kerjasamanya bisa enak nanti ke depannya. Gimana? Wah, boleh juga tuh idenya Pelangi sama Niken. Nanti kalau sistem bagi hasil kan juga nggak nentu ya, belum pasti juga. Jadi sesuaikan aja ya dengan permintaan sama kliennya. Oh iya, kalau buat kita untuk biaya operasionalnya ini juga tanggung jawab siapa? Kayak transportasi, terus tempat eventnya, kita yang ngirim ke mereka atau mereka yang ngambil ke kita? Yang ngirim ke mereka atau kita yang ngirim atau mereka yang ngambil ke tempat kita tuh? Oh, kalau untuk transportasi dari buat booth-nya itu kita sendiri sih yang ngirim. Jadi biaya ditanggung sama kita. Oh ya, poin yang kedua nih guys. Dari pihak WO-nya itu bilang kalau misalnya customer mereka yang mau mendirikan acara pernikahan, mereka mau tuh semuanya harus sesuai dengan tema pernikahannya. Temanya itu dengan adat Sunda yang nuansanya peach putih gitu. Jadi pihak WO udah menyuruh kita gitu buat variasiin produk kita agar sesuai dengan tema pernikahan tersebut. Kira-kira yang dapat divariasiin itu apa ya guys? Ada ide nggak guys dari kalian sendiri sih? Ide Gimana kalau kayak yang divariasiin itu mangkok bakso acinya aja. Jadi sesuai warna temanya itu peach sama putih. Kalau makanannya udah dari apa yang kita jual, udah berasal dari Sunda. Kalau saran gue nih ya, gue kan dari Sunda nih. Gimana kalau di mangkuknya itu kita taruh gambar-gambar adat Sunda, misalkan kayak pengantin Sunda atau yang lainnya gitu. wah, boleh juga tuh idenya dipakai, tapi jangan lupa ya ditulis apa nama logo dari bakso acinya biar juga tidak hilang gitu identitas bakso aci luconnya. Kalau dari yang lain kira-kira ada lagi nggak mau pendapat buat tambahkan variasi di menu kali ini? Kalau dari gue sendiri, di menu bakso acinya itu mungkin bisa kita kasih varian lagi, misalnya kayak isiannya gitu kan. Bisa kita tambahin makanan Sunda gitu yang cocok dipaduin sama bakso aci. Misalnya kayak tahu bakso mungkin. Nah, itu ide bagus sih kata gue, biar bakso aci lucon kita tuh ada isi menariknya gitu, istimewa. Oke deh, berarti kita setuju ya sama proyek besar kali ini. Sekarang waktunya bagi peran deh dan tanggung jawab masing-masing. Bagi peran ini gue serahin sama Vanessa karena dia tuh udah paling tahu job desk kita yang bisa bagiin yang cocok buat kita tuh apa. Gue silakan pada Vanessa buat bagiin job desk-nya. Oke, untuk konsep gimana buat kemasan mangkuknya itu yang bagus sesuai tema. Terus gue serahin aja ke Asya sama Pelangi.
Soalnya kan dia anak estetik gitu kan, kalau misalnya buat apa-apa, jadi ya pasti bagus lah ya. Gimana nih? Setuju nggak? Setuju sih, boleh. Ntar coba nanti gue sama Ani omongin lagi ya, Ngi. Iya, nggak apa-apa. Nanti gue sama Asya kita dirundingin lagi. Siap, nanti aman sama gue. Oke, kalau misalnya buat perhitungan harga dan detail-detailnya, gue kasih peran ini buat Winnie sama Niken. Gimana nih? Setuju nggak kalian? Boleh sih. Setuju. Setuju, boleh. Oke, kalau buat varian bakso aci, gue serahin ke Wardah sama Atika, aman gak nih? Boleh, Nes, boleh. Ya boleh, setuju kok gue. Kalau buat transportasi sama weddingnya kayaknya sih gue bisa ya ngendel-nya. Tapi gue butuh partner sih. Gimana kalau sama Anissa? Lu bisa jadi partner gue nggak, Nis? Oke deh, tenang aja, nanti gue bisa bantu-bantu Kones buat transportasinya. Udah nih ya bagi-bagi job desk-nya. Gimana guys? Apa mungkin ada yang kurang nggak dari semuanya? Kayaknya sih udah ya. Gimana nih notulnya? Udah kok, udah lengkap. Nanti hasilnya gue kirim lewat grup ya. Oke deh, berarti udah selesai ya semuanya. Nanti untuk rapat selanjutnya bakal gue infoin lagi setelah gue udah deal sama klien kali ini. Mungkin besok paginya gue baru ke klien, baru presentasi ke mereka, dan nanti siangnya gue kabarin ke kalian kok nanti gimana. Sekiranya untuk rapat kali ini begitu aja ya guys. Progresnya nanti bisa kita omongin di grup aja. Dan jangan lupa ya Tik, nanti hasilnya di-share di WA aja ya Tik. Semuanya, poinnya. Oke. Oke nih, Ya, thank you kabarin ya. aja. Kabarin Ini aja dari ya. gua. Ya. Semoga lancar ke depannya ya guys. Semangat. Amin. Assalamualaikum. Semangat. Bye-bye. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Ini udah. Coba, nih, lihat. Itu 15 menit enggak? Itu minimal 15 menit tahu. Masa? Iya, si Elim nanya di GCS. Kita berapa?